Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu. Bapak Ibu para senior yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan kita punya Allah yang menjadi sumber pengharapan, Allah sumber pertolongan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersekutu dengan para senior, para usia emas yang Tuhan telah berkati, yang Tuhan sudah tolong. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa ini bahkan di seluruh dunia. Tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Sungguh Bapa di sorga, Engkau adalah pertolongan kami, dan kami mohon Tuhan berkati kami pagi hari ini dalam persekutuan ini. Tuhan terima pujian syukur kami, dan Tuhan lawat kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian sandar akan perjanjian Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih. Kita akan naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan Yesus, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sekali lagi, marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat berilah padanya. Oleh firman Allah kami terus menang dan harapkan perjanjiannya. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami rindu datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan melawat setiap kami, dan biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang ragu diteguhkan. Kami dalam kelemahan kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami, dan firman-Mu berkata-kata kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah Yesus sandaranku. Yesus sandaranku. Kita akan bersama-sama merenungkan tema ini didasarkan dari firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal ke-30 ayat 1 sampai 25. Namun saya akan membacakan untuk kita hanya sampai di ayat yang ke-20 saja. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag,
pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan.
dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, Inilah jarahan Daud. Bapak Ibu, para senior yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang Daud tentang tema bahwa Yesus adalah sandaranku. Kita belajar untuk menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita. Apa sih sebenarnya artinya Yesus sandaranku? Ya, dalam bahasa Jawa mungkin tidak asing lagi ya. Artinya Yesus sandaranku itu, Yesus adalah tempat untuk kita mencari pertolongan, tempat pengharapan. Sandar itu artinya senden, sumende gitu ya. Dalam kelelahan, dalam kecapean, seseorang itu sangat sekali memerlukan tempat untuk sumende, untuk senden. Kenapa? Karena nek senden kui, tubuh yang capek, yang lemah akhirnya akan bisa dapat istirahat dan dapat tenang ya. Senden, sumende itu artinya kita juga akan mendapatkan kekuatan. Ada yang menopang, ada yang memberikan kenyamanan sehingga kita yang tadinya lelah, yang tadinya tidak bersemangat, yang tadinya nggak mampu lagi buat apa-apa, itu akhirnya akan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu, sebagai sebuah contoh bahwa sandar itu harus di tempat yang tepat. Karena jika tempat sendennya, tempat bersandarnya itu rapuh, maka kita bukan menjadi lebih segar, tapi menjadi tambah sakit semua dan tambah sakit gitu ya. Kalau Bapak Ibu duduk di sebuah kursi, dalam kelelahan, dalam kecapean duduk di dengklek, kursi yang tidak ada sendenannya, yang tidak ada tempat sandarannya, bukankah yang lelah itu tambah menjadi lelah? Maka kita lebih nyaman berpikir bahwa wah, kita cari kursi yang tempat sendenannya itu enak gitu ya, yang kita akan bisa jadi istirahat di sana, jadi kita bisa mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita manusia itu perlu bersandar? Mengapa kita harus menjadikan Yesus Kristus itu tempat bersandar kita? Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ini, bahwa mengapa saya dan para senior harus menjadikan Yesus tempat sandaran yang tepat buat kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Dan manusia yang lemah ini ada waktunya mengalami kelelahan dan kelemahan. Maka kita perlu tempat untuk bersandar dan perlu menjadikan Yesus sebagai tempat bersandar karena kita adalah manusia yang lemah. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang pertama dan sampai dalam ayatnya yang ke-6. Di sini kita bisa melihat contoh dari seorang Daud yang sebenarnya secara fisik Daud itu orang yang kuat. Tetapi tetaplah sekuat apapun manusia, ada titik dalam kelelahan, ada titik dalam kelemahan sehingga membutuhkan Tuhan sebagai tempat untuk bersandar. Bapak Ibu para senior yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana pada waktu dalam 1 Samuel 30 ini menceritakan kisah yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya pada saat dia sudah berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Dia sudah memiliki pengalaman untuk mengalahkan singa, mengalahkan beruang gitu dalam melindungi domba-dombanya. Dia memiliki pengalaman perang yang baik. Dia sudah menghasilkan kemenangan-kemenangan yang banyak sehingga dia dapat pujian. Oh, Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi pada waktu itu setelah mengalami kemenangan-kemenangan, Saul sebagai raja Israel memiliki iri hati dengan dia dan sangat ingin membunuh Daud. Sehingga akhirnya Daud lari meninggalkan Israel dan dia bersama dengan pengikutnya 600 orang itu lari di Filistin. Lari ke Filistin, lari kepada Raja Akis ya, Raja di Gat. Akis Raja di Gat.
Dia dalam kejaran Saul dan tentaranya. Dia hanya bersama dengan 600 orang, tapi sekarang dia berada di Filistin. Raja kota Gad, Raja Gad yaitu Akis. Dan di sana dalam tanda kutip Daud itu numpang. Dan Daud itu mencoba untuk memihak kepada Raja Akis supaya dia bisa dapat numpang hidup, dia bisa luput dari Saul. Memang akhirnya Raja Akis menerima dia karena telah mendengar berita kehebatan-kehebatan dari Daud. Dan nah ini pentingnya untuk kita tahu, Daud diberi tempat yaitu satu daerah yang namanya Siklag. Di Siklag inilah Daud bersama dengan 600 pengikutnya itu tinggal, dan istri-istri mereka ya, istri Daud termasuk Ahinoam dan istri dari pengikut-pengikutnya yang lain ada di situ. Bapak Ibu para senior yang dikasih oleh Tuhan, dari kejaran Saul dia lari numpang begitu ya, dia berpihak kepada Raja Akis, Raja Gad, dan dia akhirnya sekarang supaya bisa aman dari kejaran Saul itu, dia berkata kepada Akis, aku akan membela kamu kalau kamu berperang melawan tentara Amalek, melawan musuh-musuhmu, kami akan berpihak kepadamu. Maka Daud mendapatkan tempat yaitu Siklag. Dan pada saat Daud bersama dengan 600 orang-orangnya pergi berperang, membela, berpihak kepada Raja Akis, itu istri-istri mereka kan tinggal tetap di kota Siklag bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ternak mereka. Di sini kita akan melihat bagaimana Daud, orang yang kuat, orang yang gagah perkasa, orang yang mengalami kemenangan sehebat apapun pengalamannya, bahkan berhasil mengalahkan Goliat raksasa yang besar itu. Tapi Daud ada pada titik kelemahan. Saat dia telah berada di Siklag, saat dia berpihak kepada Akis, itu raja-raja kota Filistin yang lainnya mendekati Raja Akis dan berkata, kita jangan mengajak Daud untuk berperang melawan musuh. Jangan mengajak Daud bersama orang-orangnya melawan orang Israel. Karena Daud itu orang Israel. Nanti kalau dia berperang di tengah-tengah kita terus tiba-tiba dia nyerang balik, kita bagaimana? Gitu. Maka akhirnya Akis ini bingung. Dan akhirnya Raja Akis ini berkata kepada Daud, ya udah Daud, aku tahu kamu orang yang jujur, orang yang baik, orang yang disertai Tuhan. Sekarang kamu balik aja ke Siklag. Balik dengan anak-anakmu, dengan istri-istrimu itu, bersama dengan pengikutmu, dan kamu gak usah ikut berperang lagi dengan kami. Kamu tetap boleh tinggal di Siklag. Dalam tanda kutip ya, Daud kehilangan kesempatan untuk membela itu. Sudah dikejar Saul, di sana juga lagi dia sudah tidak lagi dipercaya oleh Akis karena raja-raja kota tidak setuju. Nah, pada saat dia kembali ke Siklag, teks yang tadi kita baca, apa yang dialami oleh Daud? Sampai dia di Siklag, 3 hari perjalanan jauhnya, itu di Siklag dia melihat Siklag terbakar habis. Dia cari istrinya, dia cari, dan tidak ada karena semua orang ternyata sudah dibawa tertawan oleh orang-orang Amalek yang telah menyerang. Situasi yang dialami oleh manusia. Gitu ya, digigit anjing, jatuh ketimpa tangga gitu ya, atau dibalik. Jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila. Masalah bisa beruntun-runtun, dan dikatakan dalam ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Mereka menangis sampai capek, sampai lelah, sampai untuk nangis aja mereka nggak punya kekuatan. Apalagi untuk perang, nangis aja nggak ada lagi kekuatannya. Maka manusia perlu mencari Tuhan. Maka manusia perlu bersandar kepada Allah. Karena sehebat, sepintar, secerdas, sepengalaman apapun, Raja Daud ada pada titik dia untuk nangis saja sudah nggak punya kekuatan. Saya dan Bapak Ibu Saudara ada dalam masa-masa kondisi pandemi yang sangat berat. Untuk keluar rumah sangat sulit.
Apalagi Bapak Ibu yang harus bekerja harian. Bagaimana dengan penghidupan? Bapak Ibu yang bekerja, bapaknya bekerja, ibunya di rumah. Mungkin masih ada opa oma yang jaga cucu untuk belajar karena orang tuanya harus bekerja. Mendampingi, ini masa yang tidak mudah. Kalau dulu kalau capek bosan bisa sedikit jalan ke mall, sekarang mall tutup. Hanya bisa di dalam rumah saja. Mengharapkan apa situasi yang sangat sulit seperti ini? Ini situasi yang membuat kita bisa menjadi lemah. Daud bisa menjadi lemah. Lemah itu bisa juga karena beratnya pekerjaan, tapi kelemahan itu juga bisa karena pergumulan yang berat. Maka perlunya kita bersandar kepada Tuhan. Perlunya kita hidup berharap kepada Allah. Karena sekuat apapun, secerdas apapun, sepengalaman apapun, Daud memperoleh kemenangan ada pada titik Daud juga mengalami kelelahan, kelemahan, bahkan untuk menangis saja kekuatannya sudah nggak ada. Mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan? Karena kita manusia terbatas. Karena kita manusia bisa lelah. Karena beratnya pergumulan. Karena kita ini manusia yang bisa menjadi lemah dan tidak mampu menghadapi beratnya tantangan kehidupan. Maka kita perlu datang kepada Yesus dan jadikan Yesus tempat sandaran kita. Datang kepada Yesus dan jadikan Yesus tempat sandaran kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa bentuk sikap hidup orang yang bersandar kepada Tuhan? Sikap hidup orang yang bersandar kepada Tuhan adalah yang pertama, orang yang bersandar kepada Tuhan itu adalah orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di saat dia lemah. Bentuk sikap hidup orang yang bersandar kepada Tuhan adalah dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan pada saat dia mengalami kelemahan atau kelelahan. Perhatikan dalam bagian ayatnya yang ke-7, dalam ayatnya yang ke-6, bagian terakhir dimulai di situ ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Orang yang bersandar kepada Tuhan mengalami kelelahan, mengalami kelemahan, benar. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, dia tidak berhenti dalam kelelahan dan kelemahannya, tapi dia datang kepada Tuhan dan menguatkan kepercayaannya. Kalau melihat kondisi Siglak yang terbakar habis, kalau melihat keadaan kota Siglak dan dia mencari istri, anak-anaknya laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Daud melihat kondisi 600 orang yang tadinya setia mengikut dia menjadi pedih hati, menjadi hancur hati karena istri dan anak-anak mereka hilang, ditawan. Orang 600 orang itu mau melempari Daud dengan batu. Itu Daud dalam keadaan sendiri. Tapi apa yang dilakukan pada saat dia lelah, pada saat dia terjepit? Dia menguatkan kepercayaannya. Kenapa? Karena kepercayaannya telah menjadi lemah. Karena kepercayaannya bisa juga menjadi ragu. Ini Tuhan, kondisinya, situasinya, keadaannya seperti ini. Dikejar Saul, tidak diterima oleh Akis. Istri-istri, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan semua dibawa tertawan. Dan tempat tinggal mereka terbakar habis. Bagaimana? Jika melihat kondisi ini, bukankah kepercayaan kita bisa menjadi lemah? Bukankah iman kita juga bisa menjadi ragu-ragu? Ini benar nggak nih ya? Tuhan bisa tolong nggak ya? Tapi di saat situasi itu merongrong kekuatan iman, di saat keadaan yang berat itu melemahkan kekuatan kepercayaannya, saat dia mulai lemah, saat dia mulai ragu-ragu, saat nilai kepercayaannya mulai berkurang, dia datang kepada Tuhan dan dia menguatkan kepercayaannya.
Daud tidak menguatkan iman 600 orang itu dahulu, tidak. Tapi dia menguatkan hatinya sendiri dahulu. Setelah dia menguatkan iman kepercayaannya, setelah dia meyakinkan dirinya, membangkitkan kepercayaan dalam dirinya, percaya Yesus sanggup, percaya Yesus menolong, percaya istri-istrimu akan diambil kembali, percaya mereka akan dapat direbut kembali, percaya setelah dia kuat, setelah dia punya pengharapan, setelah dia bangkit kembali, dia datang kepada Tuhan itu, barulah dia berbuat. Orang yang bersandar kepada Yesus, sikap hidupnya di tengah kelelahan, di tengah kelemahan, di tengah pergumulan beratnya adalah menguatkan iman percayanya. Jangan mau imanmu dirongrong oleh berita COVID yang terus-menerus membuat kita menjadi takut. Jangan imanmu dibuat menjadi lemah, dibuat menjadi meragukan Tuhan. Jangan bertanya di dalam hatimu dan jangan berikan kesempatan pertanyaan ada di mana Tuhan dan apakah Tuhan tidak berbuat. Bangkitkan kepercayaanmu, ingat perjanjian-perjanjian Yesus dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Ingatlah sabdanya yang telah berkata bahwa Bapamu di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Di saat situasi sekeliling kita melemahkan kepercayaan kita, mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita menguatkan kepercayaan kita. Kuatkan kepercayaanmu. Orang yang bersandar kepada Tuhan menguatkan iman kepercayaannya dan tidak membiarkan imannya dibuat menjadi lemah. Bentuk orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang menjadikan Yesus tempat sandarannya adalah orang yang mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan dan melakukan jawaban Tuhan. Sikap yang kedua ya, yang terakhir. Jadi apa bentuk sikap orang yang menjadikan Yesus sandaran hidupnya? Yang kedua itu adalah bertanya dan melakukan apa yang Tuhan jawab. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia kembali percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah El Shaddai yang Maha Kuasa. Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberikan kekuatan. Dia mengingat, dia merenung kembali Allah yang bisa membuat dia menang atas Goliat, Allah yang bisa membuat dia mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Itu Allah yang membuat dia mengalami pertolongan demi pertolongan. Dia datang bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu para senior yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat dia mengalami situasi yang sulit, sekali lagi mereka kehilangan istri dan anak-anak mereka dan semua tertawan dan kota mereka hancur. Daud sebagai orang yang ahli perang, sebenarnya dia bisa langsung duduk atur strategi bagaimana solusi dan bagaimana cari ini. Benar bukan? Karena Daud ini ahli perang. Daud bisa saja duduk, berpikir langsung menggunakan pengalaman-pengalamannya dan dia cari solusinya. Dia ajak 600 orang yang itu adalah orang-orang yang pintar berperang. Sebenarnya dia bisa ajak duduk orang-orang itu untuk memikirkan bagaimana strateginya, bagaimana caranya. Tapi Alkitab tidak menuliskan demikian. Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Daud tidak menggunakan kecerdasannya. Daud tidak menggunakan kepiawaiannya. Daud tidak menggunakan kekuatannya. Tetapi Daud datang bertanya sama Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku boleh? Daud tanya dengan Tuhan. Daud tidak mengandalkan, mas ayo susun strategi, ayo kita maju. Toh aku selama ini menang perang, ngapain lagi? Tunggu jawaban Tuhan. Lama, cek suene. Tapi tidak. Daud bertanya kepada Tuhan dalam ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu?
Akan dapatkah mereka kususul? Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi yang luar biasa, Daud ini bukan hanya suka bertanya dengan Tuhan, tapi Daud juga menunggu jawaban Tuhan. Dan setelah dapat jawaban Tuhan, Daud ini melakukan apa yang dijawab oleh Tuhan. Setelah Daud bertanya, Tuhan jawab. Dan ia berfirman kepadanya. Ada firman, bukan? Orang yang bertanya kepada Tuhan akan dapat firman. Dapat firman, dan firman itu dia dengarkan. Apa kata Tuhan? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan ayat ke-9 apa? Mari kita perhatikan bersama-sama dalam Alkitab kita. Dalam ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Petunjuk Tuhan, dia cari, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak aku maju? Tuhan katakan majulah. Tapi dia nggak mikir-mikir lagi kan? Sebenarnya Daud bisa mikir-mikir lagi. Ini kita hanya sedikit orang. Yang tadi bakar kota Siklag tuh berapa orang ya? Dia bisa lama-lama, dia bisa tahan-tahan, bisa saja dia nggak maju. Tapi dia nggak pikirkan itu. Banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, saat kita ngalamin kesulitan, kita tuh baca firman, kita cari Tuhan, kita tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak gitu. Tapi waktu Tuhan bilang nggak boleh, kita maju aja. Atau Tuhan bilang maju saja. Tuhan cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Mungkin ada nih ya di sini opa-oma, para senior yang juga bergumul untuk kehidupan ini. 1 bulan ke depan cukup nggak sih Tuhan? Udah maju aja, Tuhan pasti cukupkan. Maju aja, pasti Tuhan tolong. Hitung-hitung lagi, mikir-mikir lagi. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kayaknya nggak cukup deh Tuhan. Kayaknya nggak bisa hidup deh Tuhan. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi mari kita belajar. Jangan hanya bertanya kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan berfirman, kita masih ragu-ragu. Tuhan sudah memberikan jawabannya. Tapi apa yang menjadi jawaban Tuhan tidak kita lakukan. Yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Yang kita lakukan, yang kita rasa itu baik menurut kita. Padahal Tuhan sudah bilang jawabannya jelas. Tapi seringkali yang kita lakukan yang bukan Tuhan jawab. Yang bukan Tuhan sampaikan. Kita seringkali jadi umat yang hanya suka bertanya kepada Tuhan, tapi nggak suka melakukannya. Orang yang bersandar kepada Yesus, orang yang menjadikan Yesus itu sandaran dalam hidupnya, sikap hidupnya, dia menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Dia tidak lari meninggalkan Tuhan, dia tidak marah dengan Tuhan, tapi dia menguatkan kepercayaannya. Dan yang kedua, orang yang bersandar kepada Yesus adalah bertanya dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Menjadi orang percaya yang bersandar kepada Yesus itu tidak mengandalkan sekali lagi berapa banyak pengalaman-pengalaman hidupnya yang dia rasa berhasil. Daud sama sekali tidak mengandalkan keberhasilannya. Tapi kalau Daud maju itu karena ada firman. Daud maju karena ada firman. Karena firman Tuhan berkata majulah. Maka Daud itu maju. Dan saat dia maju apakah nggak ada tantangan? Ada. Kalau kita membaca seterusnya dalam ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-11, Bapak Ibu, Daud ini bersama dengan 600 orang. Dan 600 orang yang berjalan bersama dengan dia untuk ngejar bangsa Amalek yang sudah mengambil, menawan istri-istri dan anak-anak mereka. Itu 600 orang yang ikut dengan dia, 200-nya kelelahan. Ada tantangan kan? Daud seorang diri memimpin 600 orang, tapi di tengah perjalanan 200 orangnya kelelahan. Dan tinggal 400 orang. Apakah Daud maju? Karena ada firman yang berkata majulah, engkau dapat menyusul mereka. Majulah, engkau dapat kejarlah mereka. Sesungguhnya engkau dapat menyusul dan dapat melepaskan tawanan itu. Ada halangan, 200 tenaga hilang.
sepertiganya ya, sepertiga hilang, lelah. Mereka nggak sanggup lagi berjalan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Nggak apa-apa, 200 orang itu istirahat, berhenti sampai di situ saja. Tapi bersama dengan 400 orang itu Daud terus maju. Karena apa? Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang akan memberikan kemenangan bersama dengan dia. Dan ada Tuhan yang memberikan kemampuan kepadanya untuk melepaskan istri-istri mereka dan anak-anak mereka itu. Ada tantangan? Ada. Semakin berkurang sepertinya tenaganya. Tapi Daud tidak berhenti. Apalagi balik kembali? Enggak. Daud terus maju karena ada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Kristus itu akan terus melakukan firman-Nya, akan terus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun pada saat jawaban Tuhan itu rasanya saat dikerjakan, kok ada halangannya ya Tuhan? Ada halangannya ya Tuhan. Tapi Daud tahu, karena Tuhan sudah berfirman, kamu akan menyusul dan kamu akan dapat melepaskan sekalipun hanya dengan 400 orang. Daud tetap maju. Orang yang bersandar kepada Yesus tidak pernah putus harap. Orang yang bersandar kepada Yesus menguatkan pengharapannya, menguatkan kepercayaannya. Dia bertanya kepada Tuhan dan dia terus-menerus melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah tempat sandaranku. Kenapa kita harus menjadikan Yesus itu tempat sandaranku? Karena orang yang bersandar kepada Yesus akan mengalami pertolongan Tuhan dengan besar. Jadikanlah Yesus sandaran kita. Yang pertama tadi alasannya ya, mengapa kita harus bersandar, karena kita lemah. Yang kedua, apa bentuk sikap orang yang bersandar? Orang yang bersandar itu tidak putus asa, tidak putus harap, tapi terus menguatkan imannya saat ada tantangan hidup. Dan orang yang bersandar kepada Tuhan itu sikap hidupnya adalah bertanya, minta pimpinan Tuhan, minta firman, dan saat Tuhan berikan firman, melakukan dengan taat. Yang ketiga, mengapa sandarnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena orang yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus akan mengalami berkat pertolongan Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-11, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat ini menjelaskan bagaimana saat Daud menguatkan iman percayanya, bertanya, dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dalam perjalanannya menyusul bangsa Amalek, Tuhan menyiapkan satu petunjuk, satu pertolongan, yaitu seorang budak Mesir yang mereka temui di jalan. Dan budak itu dalam kelelahan, dalam kelaparan, ya dikatakan dalam ayatnya yang ke-11 itu, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum. Ya, karena sebab ia tidak makan, tidak minum itu selama 3 hari 3 malam. Budak Mesir itu ada mereka temui di dalam perjalanan itu. Dan siapa budak Mesir? Budak Mesir ini, orang Mesir ini adalah budaknya bangsa Amalek yang ditinggalkan. Karena pada waktu setelah mereka menang, membakar kota Siglag, orang Mesir ini yang adalah budaknya orang Amalek sakit. Jadi daripada ngeribetin, ngerepotin, ditinggal aja di jalan. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada Daud. Daud kasih dia makan, Daud kasih dia minum, dan akhirnya dia bertanya, bisakah kamu menunjukkan kemana jalannya mereka? Dan orang Mesir ini memberikan petunjuk. Ada pertolongan yang Allah siapkan. Ada pertolongan. Ada pertolongan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kirimkan untuk orang-orang yang bersandar kepada Allah. Ada pertolongan Tuhan siapkan, ada petunjuk yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya Daud dapat mengejar, dapat menyusul rombongan orang Amalek itu. Dalam ayatnya yang ke-16, ia, budak Mesir itu ya, budak Amalek yang adalah orang Mesir itu dapat menunjukkan jalan kepada Daud, dan tampaklah bangsa itu telah berpesta pora karena sudah mengalahkan. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Perhatikan, saya bacakan ayat selanjutnya. Tidak seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18. Daud
melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Puji Tuhan, orang yang bersandar kepada Allah menikmati persediaan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan orang yang bersandar kepada Kristus menikmati janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Dalam sebelumnya tadi di ayatnya yang ke-8, Tuhan berkata, kejarlah, kamu dapat nyusul dan kamu dapat melepaskan. Ini janji Tuhan, dipegang oleh Daud, dan Daud dapat menikmati janji itu. Daud bisa menghancurkan, Daud bisa mengalahkan tentara Amalek. Dan bukan hanya dapat mengalahkan saja, istri-istrinya dia dapat lagi, anak-anaknya dia dapat lagi, jarahan-jarahannya dia dapat lagi. Semuanya menjadi milik Daud. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan akan menjadi milik kepunyaannya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi yang ada, di tengah kondisi yang ada, para senior, kondisi fisik kita mungkin sudah mulai melemah. Tapi jangan biarkan kesulitan yang ada melemahkan iman kepercayaan kita. Mungkin para senior ini sudah sangat senior dalam pengalaman menghadapi pandemi-pandemi kah? Menghadapi berbagai macam krisis ekonomi. Mungkin sudah pernah berhasil mengatasi persoalan-persoalan rumah tangga. Tapi perhatikanlah di masa pandemi ini, tantangan rumah tangga bergejolak. Anak-anak, suami istri mungkin bisa berantem, bisa cekcok. Mungkin mereka juga mengalami kesulitan dalam mengasuh anak. Tapi mari kita datang bersandar kepada Tuhan. Di tengah kondisi terjepit, kita kuatkan iman kita. Kita cari Tuhan. Bukan duduk memikirkan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan. Itu nanti. Tapi yang pertama-tama harus dilakukan adalah kuatkan iman percayamu kepada Tuhan. Tanya dengan Tuhan, apakah ini boleh saya lakukan Tuhan? Daud sama sekali tidak mengandalkan pengalamannya. Daud sama sekali tidak mengandalkan pengetahuannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Banyak pengalaman, punya pengetahuan, punya banyak pengetahuan, punya pengalaman kemenangan-kemenangan. Tapi mari kita terus belajar bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang akan kita ambil keputusan, kita tanyakan kepada Tuhan. Pengalaman, pengetahuan, kecerdasan ada pada waktunya itu dalam titik tidak dapat dipakai lagi. Tetapi Tuhan, kasih setianya selalu abadi. Dia sanggup menolong kita. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Jadikan Yesus sandaran hidupmu. Dia selalu menolong kita. Dia selalu memegang kehidupan kita. Selamat bersandar kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Allah, pertolongan-pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadikan Yesus tempat sandaran. Akan bersama-sama naikkan pujian. Yesus selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan menjadi tempat sandaran yang tepat untuk kita. Sebab Dia tidak pernah berubah. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara,
selalu menjagaku, selalu menolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur sebab hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam setiap kehidupan kami ada pada waktu-waktu tertentu mengalami titik lemah dan kelelahan, menghadapi beratnya pergumulan. Kami diingatkan untuk mencari Tuhan. Kami diingatkan untuk bertanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bapa di sorga, berkatilah setiap kami menjadi umat-Mu yang bersandar, mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan dalam setiap keadaan kami. Engkau pimpin kami Bapa di sorga. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan pengalaman-pengalaman kami, mengandalkan pengetahuan-pengetahuan kami dalam mencari solusi saat kami terjepit, saat kami dalam kesulitan. Ampuni kami dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan berfirman menolong setiap kami. Tuhan pimpin setiap kami, berikan firman-Mu sehingga kami dapat melangkah dengan tepat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Kami berdoa untuk setiap kami, setiap Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami hari ini beribadah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan, jika mereka dalam kelelahan karena berat pergumulan di tengah masa PPKM darurat, kami memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah saudara-saudara kami, berikanlah pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan, Engkau akan memenuhi segala keperluan hidup dari umat-Mu seperti yang Engkau firmankan. Engkau akan menjaga melindungi kami dari penyakit sampar yang menyebar. Kami memohon di dalam nama Yesus, bentengi kami, lindungi kami Tuhan. Darah-Mu adalah vaksin yang tangguh, vaksin yang mujarab dalam hidup kami. Kami menggantungkan hidup kami dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan orang tua kami, para senior ini, di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang ada. Supaya Tuhan berikan tetap hati yang mau mencari Tuhan, dengan tekun mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, dan dengan tekun juga tetap memberikan arahan nasihat-nasihatnya kepada kaum muda, kepada generasi penerus, untuk tetap hidup cinta takut akan Tuhan. Berkati dalam kesehatan para senior, di tengah-tengah kondisi yang ada, Tuhan memberikan perlindungan. Di tengah-tengah kondisi pandemi, para senior mengalami terus-menerus lawatan kuasa Tuhan. Berikan anak-anak cucu yang memperhatikan mereka, yang mengasihi mereka. Berikan orang-orang baik yang mengasihi mereka, yang memperhatikan mereka. Dan Tuhan, terlebih dari itu, bahu-Mu adalah tempat sandaran yang tepat untuk kami, yang akan menghibur kami, yang akan menenangkan kami, yang akan menyegarkan kehidupan kami. Kami datang kepadamu, kami membawa seluruh saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Dalam doa kami memohonkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk persekutuan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para senior yang dikasihi oleh Allah, mari kita masuki hari-hari kehidupan kita bersama dengan janji Tuhan, bersama dengan firman Tuhan yang telah melawat kita hari ini, dan dengan berkat-berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati para senior sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terus hidup di dalam firman dan salam sehat. Tetap kita bersama-sama mengikut Tuhan. Tetap dalam setiap hari Minggu ikut ibadah online-nya ya. Sekalipun situasi sulit, kita terpisah satu dengan yang lain, tapi kita tidak terpisah dari Tuhan Yesus. Kita tidak terpisah dari kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan tetap memberkati, menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.